Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Regita Cahyani. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang teori tektonik lempeng. Disimak dan dipahami baik-baik ya. Selamat belajar. Baik, untuk teori yang pertama kita mempelajari tentang pengertian teori tektonik lempeng. Pengertian teori tektonik lempeng adalah salah satu teori mengenai perubahan relief di bumi. Teori mengenai pergeseran benua. Benua-benua di bumi adalah salah satu dari selimut yang ada di bumi. Selimut bumi atau biasa yang disebut dengan litosfer membentuk lempengan-lempengan. Setiap lempengan tidak terkunci dalam satu wilayah, melainkan bergerak. Litosfer terdiri dari 20 segmen dengan ketebalan antara 40 km hingga 100 km. Kemudian yang kedua yaitu konsep tektonik lempeng yang menjelaskan bahwa kulit bumi terdiri dari beberapa bagian lempeng yang tegar yang bergerak satu terhadap yang lainnya di atas massa liat astenosfer dengan kecepatan rata-rata 10 cm per tahun atau 100 km per 10 juta tahun. Nah, teori ini merupakan revolusi dari ilmu kebumian, menyempurnakan semua pemahaman yang telah ada. Kemudian yang selanjutnya yaitu teori tektonik lempeng yang sangat terkenal, yaitu teori pergeseran benua atau continental drift yang dikemukakan oleh Alberto Jenner pada tahun 1912 yang dikembangkan lagi dalam bukunya The Origin of Continents and Oceans yang diterbitkan pada tahun 1915, di mana ia mengemukakan bahwa benua-benua yang sekarang ada dulu adalah satu kesatuan yang bergerak menjauh sehingga melepaskan benua-benua tersebut dari inti bumi seperti bongkahan es dari granit yang bermassa jenis rendah yang mengambang di atas laut basal yang lebih padat. Namun teori ini tanpa ada bukti yang terperinci, teori ini dipinggirkan. Yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis lempeng. Jenis-jenis lempeng terbagi menjadi dua, yaitu lempeng samudra dan lempeng benua. Lempeng samudra atau biasa disebut dengan lempeng sima ini terdiri dari silikon dan magnesium yang ketebalan kerak samudra antara 5 hingga 10 km. Dan kerak samudra lebih padat dikarenakan jumlah silikon yang lebih banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah lempeng benua. Lempeng benua atau biasa disebut dengan lempeng sial terdiri dari silikon dan aluminium yang ketebalan kerak benuanya sekitar 30 hingga 50 km. Nah, pada lempeng benua ini memiliki silikon lebih sedikit dan lebih banyak memiliki materi berat. Kemudian lempeng benua juga berada di atas permukaan laut dan menjadi tempat tinggal bagi manusia. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mekanisme pergerakan lempeng. Mekanisme pergerakan lempeng, para ilmuwan percaya bahwa pergerakan lempeng terjadi akibat adanya panas bumi yang tidak merata. Nah, karena panas bumi yang tidak merata ini, terjadilah konveksi besar. Kemudian, dari usia lempeng. Nah, usia lempeng yang menua akan mengalami pendinginan, di mana saat mengalami pendinginan, kepadatan menjadi bertambah sehingga lempeng ini menghujam dan masuk ke dalam selimut bumi. Untuk yang selanjutnya yaitu terdapat 3 gaya yang diyakini sebagai penyebab gerak pada lempeng-lempeng di bumi, yaitu yang pertama ada gaya gesek, gaya gravitasi, dan gaya dari luar bumi. Yang pertama ada gaya gesek. Gaya gesek terbagi menjadi 2. Yang pertama ada basal drag dan subsuction. Nah, basal drag itu pergerakan akibat adanya gesekan antara astenosfer dan litosfer. Kemudian subsuction itu tarikan pada lempeng saat sebuah lempeng itu menghujam dan masuk ke dalam selimut bumi. Kemudian yang kedua ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi yaitu gaya menarik ke dalam bumi, di mana gaya ini itu menambah kepadatan pada suatu lempeng sehingga tertarik ke dalam selimut bumi. Nah, proses ini disebut dengan proses runtuhan.
Nah, terjadi gaya ini juga akibat adanya pembekakan lempeng. Nah, pembekakan lempeng ini yang menyebabkan lempeng menjadi semakin berat. Yang terakhir ada gaya dari luar bumi, yaitu gravitasi bulan. Gravitasi bulan ini akibat adanya rotasi bumi di bawah bulan. Nah, gravitasi bulan menarik permukaan bumi ke atas. Hal ini sama ya prosesnya, terjadinya pasang. Kemudian gravitasi bulan ini pengaruhnya sangat kecil karena kekuatan gravitasi bulan itu tidak seberapa. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis batas lempeng. Jenis-jenis batas lempeng itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu transform. Transform adalah batas antar lempeng yang saling berpapasan dan saling bergeser satu dan lainnya, yang menghasilkan suatu sesar mendatar jenis strike slip fault. Nah, transform ini bersifat konservatif atau tanpa menambah dan menghancurkan. Nah, seperti yang digambar pergerakan transform itu. Nah, kemudian gambar selanjutnya adalah salah satu contoh bukti terjadinya transform, yaitu sesar San Andreas di Amerika Serikat. Kemudian batas lempeng yang kedua yaitu divergen. Divergen adalah batas antar lempeng yang saling menjauh satu dan lainnya. Nah, divergen sendiri itu bersifat konstruktif atau bersifat membangun. Hal ini diakibatkan oleh terjadinya perpecahan pada litosfer. Akibat adanya pergerakan ini, lempeng samudra mengalami pemekaran dasar laut. Nah, kemudian salah satu bukti terjadinya gerakan divergen di dasar laut yaitu pematang tengah Atlantik. Nah, yang ketiga itu ada konvergen. Konvergen adalah batas antar lempeng yang saling bertumbukan. Nah, konvergen ini bersifat destruktif atau bersifat merusak. Nah, konvergen ini dibagi menjadi 3 pergerakan. Yang pertama ada subduksi. Nah, subduksi itu pergerakan konvergen antara lempeng benua dengan lempeng samudra, di mana lempeng samudra akan menghujam ke bawah lempeng benua karena berat jenis lempeng benua lebih ringan dibanding lempeng samudra. Yang kedua ada obduksi. Obduksi adalah pergerakan konvergen di antara kerak benua dengan kerak samudra. Nah, di mana kerak benua menghujam ke bawah kerak samudra. Nah, penunjaman ini terjadi karena perubahan dari batas lempeng divergen menjadi konvergen. Kemudian penunjaman tersebut membawa kerak benua berbenturan dengan kerak samudra. Yang terakhir ada kolisi. Kolisi adalah pergerakan konvergen di antara lempeng benua dengan lempeng benua. Nah, kedua lempeng tersebut memiliki massa jenis yang sama sehingga membentuk pegunungan lipatan yang sangat tinggi. Nah, contohnya ya dari gerakan konvergen itu ada Palung Jawa dan Palung Peru, dan ini adalah pegunungan Himalaya. Kemudian materi yang terakhir yaitu batas lempeng tektonik Indonesia. Nah, Indonesia merupakan daerah pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, lempeng Indo-Australia bertabrakan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan dengan Pasifik di utara Irian dan Maluku Utara. Nah, di sekitar lokasi pertemuan lempeng ini, akumulasi energi tabrakan terkumpul sampai satu titik di mana lapisan bumi tidak sanggup lagi untuk menahan tumpukan energi sehingga lepas berupa gempa bumi. Nah, kemudian batas lempeng tektonik Indonesia itu dibagi menjadi 2 karena terdapat perbedaan lempeng penyusun. Yang pertama pada Indonesia bagian timur, yang kedua Indonesia bagian barat. Indonesia bagian timur tersusun oleh lempeng-lempeng mikro, kecuali daerah Nusa Tenggara, Irian Utara Timur, dan Sulawesi Utara yang berbenturan dengan lempeng makro. Sedangkan Indonesia bagian barat merupakan daerah interaksi antar lempeng makro. Nah, karena perbedaan tersebut,
maka pola atau tatanan tektoniknya pun berbeda. Pada wilayah Indonesia bagian barat, tatanan tektoniknya lebih sederhana daripada tatanan tektonik wilayah bagian timur yang lebih rumit. Cukup sekian materi yang saya bisa sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.